kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Yunus 4 ayat 4. Demikian dikatakan firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marah hal yang biasa terjadi dan kita sering melihat atau mengalami situasi marah atau melihat orang marah. Ada saja alasan yang bisa dibuat untuk marah dan marah-marah. Saat keadaan mendesak dan terburu-buru tetapi jalanan macet, pasti ada yang mengomel bahkan menjadi marah. Saat badan sudah lelah pulang bekerja tetapi masih ada yang harus dikerjakan dengan mengerusi rumah yang berantakan, kita jadi marah. Atau karena memang keadaan kita sedang tidak baik, tidak mood, lalu ada situasi yang membuat kita merasa dibohongi, ditipu, merasa tidak dihargai, respon kita marah. Banyak hal yang bisa menjadi alasan kita untuk marah. Semua adalah respon kita dari keadaan yang membuat kita tidak nyaman, tidak senang, atau dengan sesuatu hal yang membuat kita merasa tidak suka akan sesuatu atau terhadap orang lain. Yunus mengomel, Yunus marah. Dia marah karena Niniwe tidak jadi di bumi hanguskan oleh Allah. Dia marah kepada Allah, dia kecewa atas keputusan Allah untuk tidak menjungkir balikan Niniwe. Ini membuat dia sungguh-sungguh sangat kecewa. Setelah semua yang terjadi dan setelah semua yang telah dia lakukan, ternyata Niniwe tidak jadi dimusnahkan. Dia merasa kecewa dan marah, seolah apa yang diberitakannya mengenai murka Allah tentang Niniwe adalah berita bohong menurut dia. Oleh karena itu Yunus merasa dia tertipu, mengerjakan pengutusan Tuhan padahal Tuhan seperti tidak menepati apa yang diucapkannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang terjadi pada Yunus adalah gambaran orang yang mengerjakan pelayanan tanpa mengenali hati Tuhan. Mengerjakan pekerjaan pelayanan minus pemahaman atau hikmat Tuhan. Merasa pekerjaan pelayanan ini adalah milik pribadi, bukan milik Tuhan. Untuk kehormatan pribadi, bukan untuk hormat Tuhan. Untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan kerajaan Tuhan. Makanya marah kepada Tuhan ketika yang terjadi bukan seperti yang dipikirkannya atau bukan seperti yang diinginkannya. Banyak orang terjebak dalam kesalehan palsu. Dia berpikir ketika rajin berdoa, baca Alkitab, ibadah teratur, mendekat kepada Tuhan, maka segala sesuatu dalam hidupnya akan dimudahkan oleh Tuhan. Kesuksesan dan kemakmuran menjadi bagian hidupnya. Apalagi jika ikut melayani di gereja, wah, mungkin ini adalah seperti sebuah janji bahwa dengan ikut terlibat dalam pelayanan, hidupnya akan makmur sejahtera tanpa penderitaan dan pergumulan. Tentunya Tuhan akan memberi upah yang banyak untuk jasa-jasanya atas pelayanan yang telah dilakukannya. Tetapi ketika datang kesusahan dan penderitaan, kita marah. Orang merespon dengan marah. Mengapa ini terjadi Tuhan? Apa maksudmu dalam semua yang terjadi ini Tuhan? Sungguh Tuhan tidak adil. Ini mungkin menjadi ocehan kita, omelan kita, dan kemarahan kita. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingatkah ketika ahli Taurat, Saduki, dan Farisi meminta tanpa mukjizat? Lalu Tuhan Yesus berkata, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Tuhan Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Tuhan Yesus mencela kemunafikan mereka. Mereka merasa memahami dan menjadi patron untuk mengenal Tuhan Allah. Tetapi hati mereka sesungguhnya jauh dari Tuhan. Mereka tidak mau mengenal hati Tuhan yang mau menyelamatkan karena kemurahan dan kasih karunia-Nya. Tuhan menyelamatkan dan berbelas kasih kepada mereka yang berseru memohon pertolongan kepadanya. Tuhan adalah Allah yang mendengar jeritan minta tolong. Inilah yang menjadi seruan bagi Niniwe pada waktu itu ketika
murka Tuhan telah dinyatakan dan mereka berbalik, berseru, bertobat, memohon pertolongan dan memohon belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan adalah Allah yang mendengar jeritan minta tolong umatnya, apalagi jeritan itu disertai dengan pertobatan. Lalu mengapa engkau marah kepada Tuhan? Layakkah kita marah kepadanya? Mengapa kita marah? Layakkah kita marah seperti halnya yang dilakukan oleh Yunus? Tidak. Ketika keadaan saya serasa kurang baik dan tidak menyenangkan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, daripada kita ngomel, daripada kita marah-marah kepada Tuhan, lebih baik kita berseru kepadanya, memohon pertolongannya, dan Tuhan akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.